akun Twitter di akun Lord_Cobra juga sering berekspresi mengenai isu ini, dan bahkan Selamat udah merilis juga karya bersama Mardial ya dengan judul Tentakel. Tapi kita mau bahas dulu nih sebenarnya dengan pengamatan, mungkin teman-teman di sini juga bisa jadi baru tahu atau baru ngeh betapa ngerinya situasi di Palestina itu pasca 7 Oktober 2023. Padahal tentu kalau kita mau riset atau kita mau cari tahu, ini udah berlangsung ya sejak ada era imperialisme dan sebagainya mengemuka di pertengahan abad ke-20, di tahun 40-an dan sebagainya ya Kang Ucok. Tapi mungkin bisa ngasih gambaran nggak ke kita nih untuk tahu sebenarnya akar masalah yang ada di Palestina dengan fenomena genosida oleh Israel, penjajahan dan sebagainya, itu apa sih akhirnya yang bikin seorang Heri Sutresna, Kang Ucok tuh bisa bersimpati dan bersolidaritas dengan begitu masifnya? Awalan ya. Sebelumnya selamat malam teman-teman. Terima kasih udah datang ke acara ini. Salam salut juga buat kawan-kawan di Jakarta yang konsisten bikin agenda terus, baik agenda event maupun agenda aksi. Karena saya pikir solidaritas itu tidak akan menghasilkan sesuatu dalam satu malam. Jadi itu sebuah pekerjaan yang terus menerus. Jadi buat yang kawan-kawan yang capek, kayaknya itu adalah bagian konsekuensi dari perjuangan maksudnya. Jadi tetap semangat, tetap terus mengagendakan ini gitu. Tentunya dengan tidak lepas dengan kesadaran bahwa apa yang terjadi di Palestina punya relevansi juga di lokal dan lain sebagainya. Kalau ngomongin awal, sebetulnya awal sih karena isu ini tuh hampir kayaknya sebelum saya lahir udah masalah ya. Saya lahir di era 70-an dan bapak saya sering cerita juga bagaimana kemudian tahun 40-an, tahun 50-an gitu seperti itu. Dan kebetulan saya besar pas waktu kecil di lingkungan pesantren. Jadi ada agenda-agenda kajian luar negeri dan lain sebagainya. Nah, pada tahun 89 itu ada, mungkin kawan-kawan udah paham bahwa tahun 89 itu intifada pertama. Intifada pertama itu gelombang pertama 89 sampai 93 kalau nggak salah. Dan kemudian ada lagi itu di 2000-an. Nah, intifada pertama ini gaungnya cukup keras, persis seperti hari ini, seperti yang terjadi di Gaza hari ini. Cuman pada waktu itu bedanya pada saat itu mungkin gerakannya lebih ke gerakan populer. Jadi semua rakyat kayaknya ikut berjuang gitu kayak segala macam. Sekarang tuh belum sempat ngapa-ngapain udah dibantai gitu kan. Kalau dulu tuh ada gelombang perlawanannya dan lain sebagainya, dan tidak ada satu organisasi yang dominan pada saat itu. Kalau sekarang ada Hamas, dulu tuh enggak, kayaknya Front Populer aja gitu. Nah cuman pada saat itu mungkin lebih ke apa ya, pendekatannya pada saat itu adalah pendekatan religius, karena memang kajiannya juga pada saat itu saya ada di lingkungan remaja masjid lah katakanlah seperti itu. Jadi kalau ditanya awalnya mungkin era itu 89, 90-an awal dan seterusnya sampai kuliah. Nah memang sialnya mungkin ini apa namanya bisa disebut sial karena ini adalah bentuk imperialisme yang terus menerus bahkan mengembangkan diri sampai hari ini masih seperti yang 30, 40, 50, 60, 70 tahun yang lalu, terutama setelah Nakba gitu. Nakba tahun 48, dan kayaknya nggak ada yang banyak berubah. Jika ada yang berubah sekalipun adalah peta Palestina itu sendiri. Peta Palestinanya itu mengecil gitu, kemudian dibagi jadi wilayah barat, West Bank sama Gaza gitu. Makin lama yang West Banknya mengecil, Gazanya makin mengecil juga gitu, kayak gitu. Dan penggusurannya masif, gitu, lebih masif dari yang terjadi di era 70-an, 80-an. Mungkin itu kalau kurang lebihnya ya, sebagai awal. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya tadi Bang Jali udah sedikit menyinggung soal lagu barunya terkait dengan judulnya Tentakel yang bersama Mardial. Di situ ketika misalnya kita fokus dengan liriknya itu akan sedikit menyebutkan bahkan menyinggung calon presiden kita, ya kan? Ada Bapak Prabowo gitu kan. Mungkin Kang Heri bisa diceritakan sedikit tentang
terutama tentang lagu Tentakel itu ya, bagaimana kemudian di situ tidak menyebutkan hanya Palestina, sebenarnya cuman juga ada Papua dan Kongo yang sebagian yang ketiganya rata-rata berjuang dipinggirkan gara-gara akibat dari perampasan sumber daya alam. Kan kebanyakan gitu ya, mau dikeruk sumber daya alamnya, manusianya harus dipinggirkan terlebih dahulu. Mungkin bisa diceritakan tentang lagu tersebut dan mungkin bagaimana ya kalau bisa dinyanyikan di sini juga nggak apa-apa ya. Tentang hal tersebut mungkin bisa dieksplor lebih jauh tentang lagu Tentakelnya. Silakan Mas. Itu lagu spontan sebetulnya. Lagu spontan dalam artian dibikin kayaknya cuma 3 hari gitu, 4 hari gitu. Awalnya iseng di Twitter, Mardial bilang pengen collab, ya udah ayo gitu. Kebetulan pada saat itu concern kita berdua itu adalah isu Palestina kebetulan gitu. Jadi kayaknya jika ada isu yang paling cocok sekalipun untuk kolaborasi itu ngomongin konteks Palestina yang perspektifnya kita perlebar, kita perluas gitu. Karena judulnya Tentakel. Tentakel itu seperti yang kawan-kawan pahami, kalau ada gurita ada tentakelnya kemana-mana gitu. Gurita itu tangan-tangannya ada kemana-mana. Jadi isu Palestina, pendudukan Israel di Palestina itu bukan isu satu dimensi, tapi isu banyak, bukan cuman kemudian soal lahan, tapi juga soal ekonomi dan imperialisme secara global, gitu, seperti itu. Karena namanya tentakel itu ujungnya bisa di mana-mana. Bagaimana kemudian Israel itu dapat duit dan lain sebagainya, kemudian bagaimana mereka bekerja sama dengan negara-negara di sekelilingnya segala macam, itu kayaknya perlu kita jelaskan karena banyak hal yang selama ini miskonsepsi di banyak kawan-kawan bahwa karena memang Palestina Muslim didukung oleh negara Muslim, belum tentu. Seperti yang kita pahamin, raja-raja di sekitar di Timur Tengah itu, terutama Arab Saudi, itu komplisit semua, dan membiarkan pembantaian. Justru kalau misalnya ngomongin solidaritas itu kadang-kadang bahkan ditemukan solidaritasnya itu dari negara-negara yang jauh, yang kadang-kadang itu bukan sama sekali tidak ada. Islam bukan mayoritas di situ. Jadi ada yang perlu kita jelaskan bagaimana kemudian komplisit itu, tentakel itu bekerja. Salah satunya kemudian bagaimana Netanyahu dan partai Likud itu dapat duit. Itu dapat duit ketika kampanye. Itu bisa kalian Google. Salah satu pendonornya adalah pemilik Freeport. Freeport McMoran yang seperti kita pahamin, Freeport McMoran ngapain di kita gitu di Papua gitu. Misalnya dia Indonesia menjajah Papua dan kemudian ngasih konsensi ngeruk emas di Papua dan kemudian dibawa sama si Freeport ke barat gitu, dan duitnya itu salah satunya itu dipakai untuk kampanye partai Likud yang pemenangnya itu ya Netanyahu, seperti itu gitu. Itu banyak sekali di situ yang memang kita pengen banyak kawan-kawan paham. Kalau kayaknya sebagian besarnya memang sudah paham, kayak bahwa hal yang sekarang terjadi itu tidak dimulai dari 7 Oktober. Sama sekali tidak dimulai dari 7 Oktober. Bahwa pembantaian itu ada bahwa ketika kemudian ada perlawanan 7 Oktober itu adalah konsekuensi dari penindasan yang berlangsung berdekade. Dari dekade ke dekade gitu. Jadi dari tahun 40-an, 50-an, 60-an, 70-an segala macam gitu. Itu sebuah hal yang kadang-kadang rumit, tapi kita harus paham geopolitiknya itu. Dan bagaimana kemudian tentakel itu tidak bisa kita remehkan karena mereka bekerja dengan salah satu kekuatan paling besar di planet bumi, yaitu uang. Jadi itu ya betul, jadi termasuk dalam kemudian menyebarkan versi-versi kebenaran, bekerja sebagai informasi gitu, dan kemudian informasinya sampai ke sini. Di sini kemudian ada, kalau istilah modernnya itu buzzer gitu, kalau zaman dulu itu istilahnya propagandis. Ya, propaganda hasbara itu udah santer dari era lama tuh, kayaknya 2-3 dekade lalu. Dan itu udah ada tradisinya. Jadi kalau kalian kawan lacak itu udah ada tradisinya. Termasuk salah satu organisasi yang sangat-sangat vokal untuk mempromosikan Zionisme sebagai ideologi yang damai. Belajar dari pakai wacana toleransi dan lain sebagainya. Kalau kalian mau cross check itu kalau di Google ada nama organisasinya namanya Rahim. Saya lupa himnya itu Ibrahim, warisan Ibrahim atau apa. Itu salah satu organisasi yang kemudian menyokong propaganda
versi kebenaran versi Zionis gitu, kayak gitu. Mungkin itu kurang lebihnya ya. Oke, tepuk tangan dong buat Kang Ucok. Tadi udah banyak yang bisa di-share. Nah, menarik tadi poin mengenai propaganda ya, yang akhirnya memang harus dijumpai untuk mengemas Zionis. Oke, bahwa yang dibunuh itu hanya Hamas dan sebagainya itu marak ada di media sosial kita dan lain-lain. Belakangan kita tahu pola-pola itu gitu, ada kunjungan 5 orang dari satu organisasi ormas Islam terbesar, bahkan bilangnya kemungkinan di skala global dunia gitu, bahkan dibikin slang, dibikin ucapan baru gitu, yakni Netanyahu United ya kan. Nah ya kita akhirnya beramai-ramai ngomongin soal itu, tapi saya pengen tahu sebenarnya Kang Ucok dalam upaya menyuarakan solidaritas untuk Palestina atau siapapun korban penindasan di muka bumi ini, di Indonesia dan sebagainya, kira-kira dapat backlash seperti apa gitu, ada serangan seperti apa yang kira-kira akhirnya bisa menjadi teman-teman jadi pengetahuan juga, jadi resiko untuk ada potensi dampak seperti itu gitu yang Kang Ucok alami selama ini? Kayaknya nggak ada ya, maksudnya dalam konteks yang memang mengancam kayak gitu nggak sih. Kalau hitungan bully sosmed mah itu nggak mengancam, kalian tinggal matiin sosmed kalian selesai gitu, itu nggak ada, itu nggak usah kawan-kawan khawatirin gitu apa hal-hal model yang sifatnya ada di dunia maya itu bisa kalian selesaikan dengan matikan handphone gitu, terus selesai, atau nggak masuk aplikasi gitu, terus kelar gitu. Jadi yang model-model seperti itu nggak bukan ancaman. Meskipun ada sekalipun, kayaknya konteksnya bukan ke saya pribadi, tapi dalam hal konteksnya di gerakan di komunitas gitu, kayak gitu mungkin seperti itu. Jadi kayak apa melabelkan bahwa organisasi kawan-kawan yang advokasi penggusuran misalnya itu terlibat dengan komunisme apa pelabelan seperti itu sih sebenarnya. Yang kayaknya juga nggak usah dikhawatirin juga, kayaknya itu udah dari dekade kapan juga bakal seperti itu gitu. Iya, maksudnya kita nggak ngapa-ngapain juga, nggak menyuarakan Palestina juga. Kawan-kawan di Tumpang Pitu itu, yang ngelawan tambang di Tumpang Pitu, itu dicap komunis gitu. Jadi kayaknya itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirin juga. Mungkin. Oke teman-teman, sebelum kita tutup sesi ngobrol sama Kang Ucok, mungkin kalau ada yang bertanya satu orang, silakan dipersilakan. Mau nanya soal isu atau solidaritas Palestina ke Kang Ucok? Ada? Gak kelihatan nih. Sebelum kita juga akan menyaksikan penampilan dari Friends of Palestine, satu inisiatif juga dari musisi-musisi di Indonesia yang bersolidaritas bikin lagu judulnya Tanah Para Nabi dan aktivitas lainnya untuk ngumpulin donasi juga untuk warga Palestina. Sekali lagi ada yang mau nanya, mumpung ada Kang Ucok di tengah-tengah kita, walaupun nanti setelah sesi ini juga kalau ketemu disapa juga asik-asik aja kayaknya. Kayaknya masih malu-malu, nanti bisa nanya langsung. Paling terakhir Kang Ucok di sesi ngobrol kali ini melihat inisiatif teman-teman musisi, seniman, warga dan lain-lain soal isu Palestina, apalagi di Bandung. Sebenarnya saya pribadi di Jakarta ngerasa dalam tanda kutip iri gitu ngelihat teman-teman kayak Wanggi, teman-teman di Bandung itu sangat masif, bisa bikin kemah berhari-hari di Cikapayang. Kita bikin tenda semalam aja nggak dapet di depan Kedubes AS gitu. Kira-kira gimana cara kita untuk bisa terus saling bahu-membahu supaya solidaritasnya bisa kuat dan sustain ke depannya untuk bisa terus berisik soal apa yang terjadi di Gaza, Palestina dan sebagainya. Kalau soal itu mungkin saya nggak punya jawaban yang pasti ya, karena kita sama-sama belajar dari banyak kota, bergerak dengan polanya masing-masing, dengan kondisi geografis kotanya masing-masing. Tidak bisa disamakan Bandung sama Jakarta. Secara geografis, secara pergerakan orang-orangnya, secara jejaring komunitasnya juga berbeda. Kalau kita akan lebih gampang karena kita kota kecil. Kita kecil. Mungkin kalau misalnya di Jakarta mungkin perlu didesentralisasi gitu. Mungkin kawan-kawan misalnya nggak mesti terpusat di Jakarta sini, mungkin Jakarta mana gitu, kayaknya mungkin itu bakal bisa memudahkan didesentralisasi. Tapi di luar itu, saya pikir tantangan kawan-kawan lebih besar di Jakarta karena di sini pusat kekuasaan dan kedubes AS-nya itu ada di sini.
Kalau kita mungkin kalau cerita camping di sana kita nggak diapa-apain karena kita nggak demo di Kedubes AS. Mungkin juga kalau misalnya ada kemudian apa konsulat Amerika di sana gitu atau apa, mungkin itu beda soal gitu, karena saya pikir kekuatan politiknya justru ada di sini. Jadi tantangan kawan-kawan mungkin bukan cuma internal yang kayak mengorganisirnya, tapi juga eksternal, mungkin kayak seperti itu kalau saya. Tapi ya apa, nggak ada pilihan lain kecuali kemudian konsistensi. Apapun itu gitu. Apapun itu pilihan, nggak ada pilihan lain kecuali konsisten, terus organisir, terus berjejaring, terus pakai isu Palestina ini untuk memperkuat persatuan rakyat juga, untuk isu-isu yang selama ini, isu-isu demokrasi yang selama ini juga sangat beririsan dengan kita. Bukan Palestina nggak beririsan, tapi banyak hal di keseharian yang kayaknya kita perlu mengorganisir komunitas-komunitas untuk supaya lebih kuat lagi, karena tantangan ke depan itu akan lebih berat karena presidennya Prabowo. Gitu. Oke, tepuk tangan buat Kang Ucok. Terima kasih teman-teman sudah menyimak obrolan bersama Henry Sutresna. Dan kemana-mana, sebentar lagi kita akan saksikan bareng-bareng penampilan dari Friends of Palestine Indonesia. Ada spoiler juga, Kang Ucok kayaknya juga akan tampil ya. Entah membawakan lagu Tentakel atau apapun, nanti kita nantikan sama-sama. Terima kasih. Kita tutup dengan Free Palestine.